Pernah nggak kamu merasa terjebak dalam situasi yang sebenarnya kamu nggak mau? Misalnya, diminta bantu temen, padahal kamu lagi capek, tapi tetap kamu bilang, iya. Kamu takut dibilang egois, takut dianggap nggak peduli, takut mengecewakan orang lain. Tapi setelah itu kamu menyesal. Kamu merasa lelah, terpaksa, bahkan kadang merasa digunakan. Kalau ini sering terjadi, mungkin kamu adalah seorang people pleaser. Kamu terlalu sering menomorsatukan orang lain, dan lupa sama kebutuhanmu sendiri. Yang lebih parah, kamu merasa harus disukai semua orang, sampai rela mengorbankan dirimu. Padahal, kamu bukan robot. Kamu manusia. Kamu punya batas. Dan batas itu harus dijaga. Bukan demi ego, tapi demi kesehatan mentalmu. Video ini akan bantu kamu mengenali ciri-ciri people pleaser, kenapa itu berbahaya, dan gimana cara menghentikannya. People pleaser adalah orang yang merasa bertanggung jawab untuk membuat semua orang senang. Mereka punya kebutuhan besar untuk disukai, dihargai, dan diterima oleh semua orang. Mereka akan bilang, iya, meskipun dalam hati ingin bilang, tidak. Mereka sering merasa bersalah jika menolak permintaan orang lain. Bahkan mereka rela mengorbankan waktu istirahat, pekerjaan, dan kadang kesehatan demi orang lain. Contoh kecil, diajak nongkrong padahal kamu butuh tidur, tapi tetap berangkat karena takut dianggap nggak asik. Atau kamu terus-terusan membantu orang lain, tapi tidak pernah memprioritaskan dirimu sendiri. Awalnya terlihat baik, tapi kalau terus dibiarkan, kamu akan kelelahan mental dan fisik. Lebih buruk lagi, kamu bisa kehilangan kendali atas hidupmu sendiri, karena hidupmu diatur oleh ekspektasi orang lain, bukan keinginanmu sendiri. Jadi people pleaser memang terlihat seperti sifat yang baik, tapi di balik itu tersembunyi bahaya besar. Saat kamu terlalu sering menomorsatukan orang lain, kamu mulai kehilangan arah hidupmu sendiri. Kamu lupa bagaimana rasanya membuat keputusan berdasarkan keinginanmu sendiri. Lambat laun, kamu akan merasa lelah secara emosional karena terus menekan kebutuhan pribadimu. Kamu jadi merasa tidak dihargai, karena yang kamu berikan ke orang lain tidak pernah kembali setimpal. Akibatnya muncul rasa frustrasi, kesal, bahkan marah. Tapi kamu pendam semua itu karena takut konflik. Emosi yang tertahan ini bisa memicu kecemasan berlebih, stres kronis, bahkan depresi. People pleaser juga sering merasa takut ditinggalkan. Mereka lebih memilih menyesal daripada mengecewakan orang lain. Padahal, mengorbankan diri sendiri demi diterima orang lain itu tidak pernah adil, terutama untuk diri kita sendiri. Dan bahaya terbesarnya adalah, kamu mulai mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak kamu bisa menyenangkan orang lain. Ini membuat kamu sangat bergantung pada validasi eksternal. Lama-kelamaan harga dirimu hancur dan kamu menjadi tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu hidup dalam versi diri yang orang lain inginkan, bukan dalam versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi jelas, jadi people pleaser itu bukan hanya tidak sehat, tapi bisa jadi racun perlahan untuk hidupmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya berhenti jadi people pleaser tanpa harus jadi orang yang kasar? Tenang, kamu bisa mulai dengan belajar mengenali dirimu lebih dalam. Tanyakan ke dirimu, kenapa aku merasa harus selalu bilang iya? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Kemudian kamu harus belajar untuk menetapkan batasan, boundaries. Ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak membalas pesan saat sedang istirahat, atau menolak ajakan nongkrong kalau kamu memang butuh waktu sendiri. Latih juga kemampuanmu untuk berkata, tidak dengan bahasa yang sopan tapi tegas. Misalnya, maaf, aku nggak bisa bantu sekarang. Aku ingin bantu, tapi aku juga sedang banyak hal yang harus diselesaikan. Selain itu, kenali orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Orang yang tulus tidak akan pergi hanya karena kamu menolak satu permintaan, tapi orang yang hanya datang saat butuh, akan kecewa saat kamu mulai membela dirimu sendiri. Dan itu bukan salahmu. Yang tak kalah penting, kamu perlu mengubah mindset. Menolak permintaan bukan berarti kamu egois. Justru itu tanda bahwa kamu menghargai waktu, energi, dan mentalmu. Mulailah beri dirimu waktu untuk pause, evaluasi, dan memilih secara sadar. Ingat, kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak adalah kalimat lengkap.
Dan kalau kamu masih merasa bersalah, lakukan latihan afirmasi setiap hari. Katakan, menjaga diriku adalah bentuk cinta, bukan keegoisan. Aku berhak hidup sesuai pilihanku, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Latihan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk otot keberanian dan kepercayaan diri. Kamu akan mulai menyadari, menyenangkan orang lain bukanlah kewajiban hidupmu. Yang wajib adalah jadi diri sendiri dengan jujur dan utuh. Berhenti jadi people pleaser bukan berarti kamu jadi jahat, tapi kamu belajar mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus memaksa diri untuk menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Ingat, kamu punya hak untuk berkata tidak. Kamu punya hak untuk memilih dirimu lebih dulu. Jadi mulai hari ini, belajar perlahan-lahan untuk menolak permintaan yang enggak sesuai dengan kapasitasmu. Belajar untuk jujur sama dirimu sendiri. Karena saat kamu bisa menjaga dirimu, kamu baru bisa benar-benar hadir dan tulus untuk orang lain. Kalau kamu relate sama video ini, tulis di kolom komentar. Aku siap bilang tidak demi diriku sendiri.